Dia membawa anaknya yang bernama Mary yang masih berusia 6 bulan ke dalam bak mandi yang sudah diisi penuh dengan air. Tanpa mengatakan apapun, Andrea langsung menenggelamkan Mary hingga dia tewas dan membiarkan tubuh mungilnya mengambang di dalam bak. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus tragis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Kasus Andrea Yates pada tahun 2001. Kasus pembunuhan memang sangat mengerikan dan sering menyita perhatian publik. Tapi bagaimana jadinya jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang ibu pada anak-anaknya sendiri? Seorang ibu yang dengan sengaja menenggelamkan kelima anaknya di bak mandi hingga tewas hanya karena ingin membebaskan mereka dari siksa neraka. Ini adalah salah satu kasus yang disebabkan oleh depresi pasca melahirkan, guys. Lalu bagaimana kelanjutan dari cerita kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya, guys. Andrea Pia Kennedy adalah seorang wanita cantik. Dia lahir pada tanggal 2 Juli 1964 di Houston, Texas. Dia merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara. Ibunya bernama Jutta Karin Kohler, seorang imigran dari Jerman yang menikah dengan pria Amerika, dan ayahnya bernama Andrew Kennedy. Saat SMA, dia siswa terbaik di kelasnya dan dia juga kapten tim renang. Dia juga pengurus dari National Honor Society. Saat remaja, Andrea diketahui mengidap bulimia atau penyakit dengan makan yang berlebihan tetapi menghindari kenaikan berat badan. Andrea juga menderita depresi. Bahkan ketika umurnya 17 tahun, dia pernah mengatakan pada temannya tentang niatan untuk bunuh diri. Namun, seiring berjalannya waktu, dia berhasil mengatasi itu dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Andrea pun lulus dari University of Texas dan bekerja sebagai seorang perawat. Pada musim panas tahun 1989, Andrea bertemu seorang pria bernama Russell Yates, seorang insinyur NASA. Mereka pun memulai hubungan dan menikah pada tahun 1993. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk mempunyai banyak anak dan terbukti dalam 7 tahun mereka menikah sudah memiliki 5 orang anak, guys. Pada tanggal 16 Juni 1999, setelah melahirkan anak keempatnya yang diberi nama Luke, depresi Andrea mulai kambuh lagi, guys. Dan saat itu suaminya menemukan Andrea sedang gemeteran sambil menggigit jari-jarinya. Keesokan harinya, Andrea mencoba bunuh diri dengan menelan banyak pil. Dia pun dirawat dan diberi resep antidepresi. Sebelum kemudian Andrea mengalami gangguan syaraf yang lagi-lagi berujung pada 2 kali percobaan bunuh diri dan dirawat di rumah sakit jiwa. Dia kemudian didiagnosis dengan psikosis pasca persalinan. Dokter psikiater Andrea yang bernama Dr. Allen mendesak mereka berdua untuk tidak memiliki anak lagi karena 5 anak aja udah cukup banget, guys. Namun 7 minggu setelah itu, Andrea malah mengandung anak kelimanya. Selama kehamilan, Andrea pun berhenti mengonsumsi obatnya sampai dia melahirkan putrinya yang diberi nama Mary. Andrea terlihat bisa mengatasi depresinya dengan sangat baik hingga ayahnya meninggal pada tanggal 12 Maret 2001. Setelah sang ayah meninggal, Andrea benar-benar berhenti meminum obatnya, melukai diri sendiri, bahkan dia berhenti memberi makan anaknya Mary. Puncaknya pada tanggal 20 Juni 2001 ketika suaminya yang bernama Rusty ingin berangkat bekerja sekitar jam 9 pagi. Rusty sempat berpesan kepada anak pertamanya yang bernama Noah untuk menjaga adik-adik dan memperhatikan ibunya sambil menunggu nenek mereka, ibu dari suaminya, sampai tiba di rumah mereka. Setelah suaminya pergi, Andrea kemudian menyiapkan sereal untuk keempat putranya. Setelah memberi sarapan kepada keempat anaknya, dia membawa anaknya yang bernama Mary yang masih berusia 6 bulan ke dalam bak mandi yang sudah diisi penuh dengan air. Tanpa mengatakan apapun, Andrea langsung menenggelamkan Mary hingga dia tewas dan membiarkan tubuh mungilnya mengambang di dalam bak. Kemudian Andrea melakukan hal yang sama kepada ketiga anaknya yang lain dari yang nomor 2, 3, dan keempat, kecuali anak pertamanya yang bernama Noah.
Noah, anak pertamanya, sangat amat terkejut melihat sang ibu melakukan itu kepada adik-adiknya. Dia pun mencoba kabur, namun berhasil tertangkap, guys. Nasibnya pun berakhir seperti saudaranya yang lain. Setelah membunuh semua anaknya, Andrea memindahkan jasad mereka satu persatu ke tempat tidur. Lalu Andrea segera menelpon polisi dan menyerahkan dirinya. Dia juga menelpon suaminya untuk segera pulang. Andrea pun akhirnya ditangkap. Kemudian polisi memanggil seorang psikiater untuk melakukan pemeriksaan kepada Andrea. Ketika pemeriksaan sedang berlangsung, Andrea berkata kepada dokter psikiaternya, "Anak-anakku tidak akan bisa tumbuh dengan normal." Terus dokternya bingung banget, guys, kok nih orang ngomong begitu kan? Padahal anak-anaknya semuanya sehat-sehat aja. Terus dokternya nanya, "Apa alasan kamu berbicara seperti itu, Andrea?" Dan kalian mau tahu Andrea ngomong apa? Andrea hanya mengatakan, jika dia percaya dengan cara membunuh mereka lebih dulu sebelum mereka melakukan dosa-dosa di dunia dapat menyelamatkan mereka dari siksaan neraka. Fiksi dia sakit. Andrea pun sempat dijatuhi vonis hukuman mati, namun pada tahun 2006 pengadilan membatalkan hukuman mati pada Andrea dengan alasan Andrea mengalami gangguan jiwa. Pengadilan pun akhirnya membebaskan Andrea dan sebagai gantinya dia harus ditempatkan di tempat penampungan khusus seumur hidupnya. Pada tahun 2005, Andrea dan Rusty akhirnya resmi berpisah. Setahun kemudian setelah perceraiannya, Rusty menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Laura Arnold dan punya satu anak. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.